Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara agar kita tidak mudah tertipu jika ingin membeli sebuah akuarium, teman-teman. Di sini cukup unik ya teman-teman ya, penipuan dari segi akuarium, teman-teman. Nah, ini saya lihat dari pengalaman teman saya dan juga saya melihat dari teman-teman para penghobi yang berada di grup sosial media Facebook terutama ya teman-teman ya. Karena saya banyak aktifnya di Facebook. Nah, di situ saya melihat banyak teman-teman para penghobi yang membeli akuarium tertipu, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lubung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lubung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian bahwasanya ya teman saya itu baru saja membeli akuarium, teman-teman. Akuarium itu diperuntukkan untuk memelihara ikan predator toman, teman-teman. Nah, akuariumnya ukuran panjang 1 meter, lebar 50 dan tinggi 50, teman-teman. Dengan ketebalan kaca 8 mili, teman-teman. Setelah 2 minggu pembelian akuarium itu dan penggunaannya, ternyata akuarium itu pecah, teman-teman. Nah, ini cukup unik ya teman-teman ya. Kaca 8 mili untuk akuarium 1 meter itu sudah cukup kuat, teman-teman. Karena ada juga yang menggunakan kaca 5 mili untuk ikan predator ya, panjang akuarium 1 meter itu masih kuat, teman-teman. Bahkan ada yang 6 mili. Ini teman saya beli 8 mili, teman-teman, full sabuk ya, full 8 mili dan ada juga sabuknya di atas ya. Itu boleh dikatakan sangat kuat untuk akuarium 1 meter, apalagi pelihara ikan yang tidak besar-besarnya, teman-teman ya, cuma panjang ikan 30 sentian lah, teman-teman, ikan tomannya ada 2 ekor di dalam akuarium tersebut. Namun setelah 2 minggu itu akuariumnya pecah. Ini sangat jadi pertanyaan ya teman-teman ya, kenapa akuarium itu jadi pecah. Jadi ini saya sarankan teman saya itu periksa bagian sabuk ataupun apa namanya list pada akuariumnya, teman-teman. Karena saya lihat ya, akuarium teman saya itu full list, teman-teman. Listnya itu maksudnya di bagian sudut ini, teman-teman. Sudut ini di list itu ditutup menggunakan apa namanya aluminium ya, biasanya ditemukan di lemari-lemari kaca, teman-teman ya. Di sini aluminium, kemudian di sini juga di bagian lantai juga, teman-teman. Di bagian atas full dikasih aluminium oleh si penjual itu, teman-teman. Dia beli akuarium itu dengan harga meja akuarium dan juga filternya 1 juta rupiah, teman-teman. Wajar saja ya untuk kaca 8 mili dan meja itu cukup murah lah, teman-teman, harga segitu. Nah, jadi setelah 2 minggu pemakaian itu pecah. Jadi saya suruh periksa di bagian list tadi apakah benar akuarium itu kacanya 8 mili. Ternyata setelah dibuka teman saya, kacanya itu tidak 8 mili, teman-teman. Kacanya adalah 5 mili. Wajar saja jika akuarium itu ditabrak ikan dan mengalami pecah, teman-teman. Karena untuk memelihara ikan predator di akuarium 1 meter dengan lebar 50, tinggi 50 itu wajib menggunakan kaca 8 mili, teman-teman. Ada juga untuk akuarium 1 meter itu masih menggunakan 5 mili. Cukup kuat, tapi memelihara bukan ikan predator, teman-teman. Jadi teman saya tadi kesimpulannya adalah dia tertipu oleh si pedagang akuarium tadi, teman-teman.
pedagang akuarium tadi cukup jenius ya teman-teman ya. Dia menaruh list di bagian sudut akuarium nih teman-teman, supaya si pembeli tidak tahu bahwa ketebalan kaca itu 5 mili bukan 8 mili. Jadi dia mengambil keuntungan cukup besar teman-teman, karena perbedaan cukup jauh teman-teman ya, kaca 8 mili dengan 5 mili, karena di atas 5 mili ini ada 6 mili. Nah cukup besar ya, mungkin untungnya cukup banyak untuk si penjual ya. Namun itu dapat menyulitkan si penjual itu sendiri teman-teman, karena setelah teman saya tahu dia dibohongi, teman saya itu langsung datangi si penjual akuarium tersebut, dan penjual itu mengelak bahwasanya dia telah membuat akuarium sesuai dengan spek yang dia inginkan ataupun si pembeli inginkan tadi teman-teman. Dan teman saya menunjukkan nota nota transaksi dia membeli akuarium tersebut teman-teman. Di situ tertulis ya, akuarium 1 meter, lebar 50, tinggi 50, full 8 mili. Jadi si penjual tidak bisa mengelak lagi teman-teman. Dan akhirnya teman saya tadi mengembalikan akuarium tadi ya. Akuarium yang sudah pecah tadi dikembalikan, kemudian diganti dengan akuarium baru teman-teman, akuarium baru. Dan si penjual juga mengakui kesalahannya. Nah, teman saya berbesar hati memaafkan, dan dia mengambil jalur damai saja teman-teman, dan minta dibuatkan lagi akuarium sesuai spek dan keinginannya tadi teman-teman. Nah di sini saya ingin jelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara agar teman-teman sekalian tidak tertipu jika ingin membeli akuarium teman-teman. Nah yang pertama yaitu, jika teman-teman beli akuarium ya untuk ukuran di atas 80 cm, itu gunakanlah ya sabuk teman-teman. Sabuk kalau misalnya 1 meter ya, kacanya gunakan 5 mili ya, usahakan menggunakan sabuk teman-teman. Sabuk itu ini di bagian atas ini ya, supaya kaca itu di atas juga ada tahanannya teman-teman, kekuatannya ditahan oleh sabuk tadi. Nah itu ya yang pertama. Jadi kalau misalnya kita beli akuarium 1 meter ya, tidak menggunakan sabuk, si penjual itu tidak memberikan sabuk di atasnya, itu jangan dibeli teman-teman, karena gampang sekali pecah akuarium seperti itu teman-teman, karena di bagian atas itu tidak ada tahanan. Kecuali ya untuk kaca yang mungkin 1 meter, kacanya 8 mili, mungkin tidak menggunakan sabuk, tapi diwajibkan juga menggunakan sabuk yang 8 mili. Kemudian yang kedua, jangan sekali-sekali teman-teman mau ya beli akuarium spek misalnya 1 meter ya, 1 meter kali 50, tinggi 50, kaca 8 mili ya, harganya cukup murah teman-teman, misalnya di bawah 300.000, misalnya 250.000 ya. Nah itu bisa dikatakan ya, mungkin memang kaca asli teman-teman, cuma ya kaca tersebut merupakan kaca bekas teman-teman, bukan kaca baru teman-teman, bukan kaca yang baru keluar, dia si penjual itu ambil dari pabrik, dipotong dan dibuat akuarium, itu bukan kaca baru teman-teman. Bisa jadi itu adalah kaca bekas teman-teman. Kaca bekas bisa bekas sebuah gedung ya, ataupun pintu-pintu ruangan dan lain sebagainya teman-teman. Bisa saja kaca itu kaca bekas, dibuatlah akuarium dan dijual kepada si pembeli teman-teman. Karena harganya yang murah tadi, tertariklah kita melihatnya, kok ada akuarium yang cukup murah ya dengan spek yang panjang 1 meter gitu. Nah, jadi teman-teman lihat terlebih dahulu ya di setiap penjual akuarium dan bandingkan harganya teman-teman. Biasanya tidak beda-beda jauh, paling bedanya 10.000 sampai 20.000 lah teman-teman.
Nah, untuk kisaran harga akuarium yang 1 meter kali 50 tinggi 50 full 8 mili biasanya 600 sampai 700 ribuan lah teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman. Kalau misalnya melihat harga akuarium tersebut dengan ukuran yang sekian, ya harganya lebih murah, itu bisa jadi kacanya kaca bekas teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Kecuali ya dia menjual akuarium ya sudah dia pakai teman-teman, akuarium second ya. Misalnya saya ini yang punya 50 cm kali 50 cm ya, saya jual misalnya 100.000, harganya murah misal ya, tapi akuarium itu memang bekas teman-teman, bekas pakaian, jadi harganya sedikit menurun. Kalau misalnya dia bilang akuarium baru harganya murah, itu kemungkinan kacanya kaca bekas teman-teman, bukan kaca baru. Dan selanjutnya ya, jika kita mau beli akuarium, biasanya misalnya kita tempah ya teman-teman ya, kita tempah akuarium 1 meter tinggi 50 lebar 50, kita tempah, dan si penjual itu menghubungi kita bahwasanya akuarium yang kita pesan tadi sudah selesai teman-teman. Kita lihat dulu di toko akuariumnya teman-teman, kita lihat ya, kita perhatikan akuarium yang kita beli tadi, kita pesan tadi, kita perhatikan adakah keretakan di bagian sudut-sudut akuarium tersebut teman-teman. Kadang ya si penjual itu ya curang, akuarium itu pecah, tapi karena kita tidak teliti memeriksa akuarium tersebut, ketika sudah diantar ke rumah kita ternyata akuariumnya pecah. Nah, pecah itu tidak nampak di kita. Nah, jadi pas sudah akuarium ditaruh di dalam rumah kita di atas meja ya, ternyata baru kita sadari akuarium itu pecah, dan si penjual pastinya akan mengelak dan dia tidak mau bertanggung jawab. Dia beralasan bahwa akuarium itu sudah diantar, sudah ada di rumah kita dan dalam keadaan pecah. Pecah itu diakibatkan kelalaian kita, padahal ya akuarium itu sudah pecah di toko si penjual tadi teman-teman. Nah, sudah pecah dan dia antar ke rumah kita ya, sudah diantar ke rumah kita, dan kita baru tahu akuarium itu pecah ketika kita mau isi air teman-teman. Jadi lebih teliti ya teman-teman ya, perhatikan di toko akuarium tersebut, kita perhatikan sudut antara sudut ke sudut akuarium kita, kemudian lemnya, sabuknya, dan juga sudutnya diperhatikan adakah keretakan dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang tak kalah penting ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman beli akuarium ya, usahakan ya tanya terlebih dahulu ya lem yang digunakan teman-teman. Ada lem akuarium ini ya, ada yang semakin lama digunakan semakin kuat lemnya teman-teman. Jadi nanti supaya teman-teman akuariumnya tahan ya, tidak merasa ditipu oleh si penjual akuarium, ada baiknya gunakan lem atau minta request lem akuariumnya itu lem yang paling bagus teman-teman. Nah ya, seperti ini kejadian teman saya, beli akuarium 2 meter, setelah 1 bulan pemakaian akuariumnya tidak pecah tapi lemnya terbuka teman-teman. Nah, dia mengelem akuarium yang 2 meter itu menggunakan lem yang tidak sesuai untuk akuarium seukuran 2 meter teman-teman. Oke teman-teman, ini juga tidak kalah penting untuk teman-teman yang mau membeli akuarium teman-teman. Saya sarankan belilah akuarium dengan bahan baku kaca baru teman-teman. Jangan beli akuarium dari kaca yang bekas. Kenapa? Biasanya kaca bekas ya, kita tidak tahu ya, mungkin kaca itu terpapar panas ataupun kadang terkena panas, kadang terkena hujan dan lain sebagainya ya. Kaca bekas kan banyak, bekas dari dinding gedung, bisa juga dari meja dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kaca sudah terpapar panas dan dibuat akuarium, yang notabene akuarium itu kan berisi air, tentu saja ketika sudah diisi air bisa saja mengalami pecah teman-teman. Nah, itu
itu dialami, sering sekali dialami teman-teman di grup ikan hias ya, khususnya di Facebook itu mengalami pecah. Nah, jadi ketika ditanya ya, itu kacanya kemarin kaca baru atau kaca bekas? Ini kaca bekas man, copotan gedung katanya, bikin akuarium. Oh, wajar saja, mungkin kaca itu karena tekanan panas ya, kemudian dibuat jadi akuarium, diisi air dan terjadilah retak dan pecah. Itu semua ya menjadi kerugian ya bagi si pembeli, teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman usahakan belilah akuarium dengan kaca baru. Jangan mau diiming-imingi si penjual, beli saja akuarium ini ya, harganya murah katanya. Kacanya kaca 12 mili misalnya. Untuk akuarium ini harganya murah. Nah, jangan mau ya teman-teman, karena kita lebih baik mengeluarkan uang yang cukup banyak tapi hati kita puas, teman-teman. Dan kita mengeluarkan uang sedikit, kita beranggapan hati kita puas, ternyata akuariumnya beberapa minggu sudah pecah, teman-teman. Saja ya, rugi sekali bagi kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara agar tidak tertipu ya membeli akuarium, teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.